Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis yang warnanya super cantik dan teksturnya super lembut ya. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak video sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan. Masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Selanjutnya, masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan kurang lebih 7 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Tambahkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian kita masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Dan jangan lupa untuk santannya ini harus kita masak dulu ya, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Dan untuk adonannya ini harus kita aduk terus ya, sampai semua bahan tercampur rata dan tekstur adonannya menjadi licin seperti ini. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian selanjutnya kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml. Jadi saya tambahkan air matang dengan suhu ruang sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Setelah adonan dibagi menjadi 3 bagian dengan takaran masing-masing, selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama, saya tambahkan pewarna coklat makanan sebanyak sekitar 7 tetes. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna hijau muda makanan sebanyak 3 tetes. Dan untuk adonan yang ketiga atau yang terakhir saya tambahkan pewarna kuning muda makanan sebanyak sekitar 10 tetes. Kemudian saya tambahkan 1 tetes pewarna orange makanan ya. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya, siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah dipanaskan terlebih dulu juga. Selanjutnya kita masukkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna kuning ini kita lakukan sebanyak 2 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya.
Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna coklat ini kita gunakan sebagai pembatas dengan warna yang lain ya. Jangan lupa sebelum menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna hijau ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Setelah adonan warna hijau selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna coklat ke setiap cetakan, masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Kemudian lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna kuning ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan kuning yang ketiga atau yang terakhir ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 20 menit, buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik dan untuk setiap garisnya rapih ya, nggak ada yang bergelombang. Dan untuk teksturnya ini lembut, kenyal, dan legit banget. Kita coba sekali lagi ya. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.